Mbah Garing dan Mbah Garing. Mbah Garing dan Bang Dibilangnya Awai. apa, gimmick gitu, hanya settingan. Ini sih penting. Sejak kapan jadi settingan? Orang gini, orang waras nih ya, kalau orang waras mikir kalau itu settingan, ngapain saya sampai diintimidasi di sana tuh, terus ngapain saya sampai dilaporin. Sekarang proses laporannya masih diproses dan saya masih terus komunikasi sama polisi, ini laporannya kayak gimana, karena saya pastikan saya akan laporkan balik dan saya penjarakan si Mas Udin. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, saya penjarakan karena masih diproses sekarang kan. Kemarin saya udah dipanggil panggilan pertama nih, ya kan. Ini saya masih nunggu kabar dari polisi, ini diproses atau enggak laporannya nih, masuk delik atau enggak. Kalau enggak masuk delik dan ada putusan udah diberhentikan atau Mas Udin mencabut laporan, langsung saya laporin balik dengan tuduhan palsu, tuduhan atau fitnahan. Beneran saya penjarakan sumpah kalau Mas Udin. Jadi kalau ada yang bilang settingan, settingan dari mana? Buktiin dong. Ya kalau misalkan dibilang settingan asal ngomong doang, itu kan asal ngomong doang kan, nggak ada bukti apapun kan. Kalau asal ngomong doang, saya juga bisa. Yang bilang settingan itu dulunya cewek, sekarang berubah ganti jenis kelamin jadi cowok. Nah, asal ngomong kan, gitu. Tapi ya juga mungkin ada perbincangan, mungkin sebelum ke Blitar ada perbincangan dengan Nggak ada. Gus Samsudin Nggak ada, gitu, nggak ada. Totalitas nggak ada, sesuatu. karena sebelum ke Blitar itu saya coba kontak seluruh adminnya, tidak mau respon. Ya kan, tidak merespon. Saya kontak pengacaranya bilang, loh itu urusan kamu sama Mas Udin, bukan urusan saya itu hukum. Kan ada di video saya tuh sampai sekarang. Nah akhirnya dengan begitu saya kontak si Mas Udinnya juga nggak respon, saya kontak adminnya nggak respon, dia malah bikin undangan terbuka, bilangnya saya fitnah lah. Akhirnya viewersnya itu nyerang saya, ya saya samperin langsung. Nah seminggu setelah saya diintimidasi di sana, kan kita pulang tuh. Dan sebelum Mas Udin ngelaporin ke polisi, itu memang kita pernah komunikasi seminggu setelah kejadian itu. Seminggu atau 8 hari gitu. Saya teleponan sama dia, ini gimana nih, jadi kapan pembuktian gitu. Mas Udin minta damai. Lah saya nggak mau bagaimanapun alasannya, lu harus bilang ke media kalau pengobatan lu itu cuma sekedar trik gitu. Saya tuntut kayak gitu di rekaman teleponnya. Ada rekamannya sampai sekarang. Kalau Mas Udin sampai berani ngomong, ya udah keluarin aja rekamannya. Play, saya akan play kok. Saya nanti akan panggil wartawan, teman-teman wartawan, kita play bareng-bareng. Tapi kan sampai sekarang dia nggak berani tuh. Coba play dong rekaman suaranya. Kalau saya tanpa izin dia saya play, saya kena pasal. Iya dong, ya kan. Maka dari itu, ayo kalau berani Mas Udin bilang dong. Coba play rekaman kita telepon gitu. Saya telepon bertiga. Ada teman satu saya lagi. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam dimanapun berada? Berjumpa lagi dengan saya Ki Sodobono di channel YouTube Ki Sodobono Official. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Barusan cuplikan video ya, dan beberapa statement di komunitasnya Pesulap Merah. Dan ternyata ya Allah, fitnah terus dan muncul terus gitu ya kepada Pesulap Merah. Di sini bukti bahwa memperjuangkan kebenaran itu banyak cobaannya ya, banyak ujiannya. Saya berharap teman-teman sekalian yang selalu mensupport Pesulap Merah, dalam arti ya, ini kan Pesulap Merah sebagai pendobrak ya, yang paling utama adalah semua kalangan
yang tidak menyetujui, tidak mendukung adanya praktek-praktek pengobatan trik sulap ya, berkedok agama di muka bumi ini, tidak setuju adanya hal itu. Terus kita speak up, bersuara dengan cara salah satunya mensupport Pesulap Merah dan beberapa channel-channel YouTube yang membongkar trik-trik pengobatan seperti ini ya, seperti yang dilakukan oleh beberapa oknum ya, yang memang ramai kita soroti bersama. Jadi saya agak sedikit istilahnya kaget juga dengan statementnya Pesulap Merah ya. Maksudnya dia tidak pernah mundur satu langkah pun untuk memperjuangkan kebenaran. Jadi saya kagetnya tuh karena banyaknya fitnah itu, terutama dari yang beberapa hari sebelumnya ya. Saya soroti juga kaitannya dengan dua orang yang katanya itu salah satunya adalah gurunya Marcel ya, mengatakan bahwa apa yang dilakukan Marcel ini adalah settingan. Nah itu, dan akhirnya dijawab kembali oleh Bro Marcel dengan tantangan ya, apabila terbukti settingan ya, orang yang memfitnah Bro Marcel itu ya, dua orang yang memfitnah Bro Marcel itu diminta membuktikan settingannya, dan apabila terbukti Bro Marcel dengan Gus Samsudin itu settingan, Bro Marcel malah ingin memberikan rumah, mobil, dan akhirnya menutup channel ya. Tapi kalau tidak terbukti, nah ini tantangan loh, ini tantangan, jangan disepelekan nih, jangan hilang begitu aja nih ya. Yang mencoba istilahnya memberikan statement bahwa Pesulap Merah dan Gus Samsudin itu adalah melakukan settingan. Nah ini harus jangan diem aja nih, jangan hilang-hilang aja nih ya. Disuruh membuktikan. Jika tidak terbukti ya, orang yang mengucapkan statement tersebut harus menutup yayasannya ya, atau sekolah ya, itu yang sekolah hipnoterapinya itu ya, dan kemudian mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu adalah fitnah. Ayo, dua orang yang menggebu-gebu itu, yang dengan lantang mengucapkan bahwa Pesulap Merah itu settingan dengan Gus Samsudin, mana nih suaranya ya? Mana? Yo, jangan kabur guys, jangan kabur ya. Anda adalah orang-orang yang sebelumnya itu banyak orang yang istilahnya itu respect loh terhadap Anda loh ya, terhadap dua orang ini, karena memang kalau tidak salah ya, sedikit banyaknya dia melakukan pengobatan atau istilahnya menyebarkan atau mengajarkan hipnoterapi untuk kesehatan dan lain-lain ya. Tadinya nih orang-orang banyak yang respect loh, tapi setelah kejadian tersebut ya, setelah konferensi pers yang Anda lakukan, yaitu mengatakan bahwa Pesulap Merah settingan, itu banyak orang yang akhirnya berpikir dua kali loh untuk respect terhadap Anda ini. Dan jangan kabur, ini tantangan harus dijawab ya. Yang kita tahu bahwa dua orang ini tuh memang bukan diundang ya. Ada orang yang dihubungi di sana yang katanya inisialnya JA itu ya. Dan JA ini katanya punya bukti rekaman percakapan Pesulap Merah dan Gus Samsudin yang intinya katanya di percakapan itu settingan. Nah, tapi ternyata mana rekamannya? Mana? Harusnya kalau dua orang ini merasa ya dibohongi oleh JA itu, ya kejar dong. Ya, kejar. Mana bukti rekamannya mana? Gitu ya, bukti rekamannya mana? Kalau seandainya memang ada hal yang tidak bisa ditampilkan karena kaitannya dengan hak privasi orang ya, setidaknya itu datang ke Marcel ya. Marcel selalu dengan istilahnya kita konferensi pers bahwa memang Bro Marcel sudah mendengarkan dan mengakui bahwa ini settingan gitu. Itu baru keren ya, gitu dong. Tapi hilang begitu aja nih, hilang begitu aja, maksudnya nggak ada kabar selanjutnya nih. Ini tantangan Bro Marcel nggak dijawab nih ya. Itu bisa membuktikan bahwa dua orang tersebut itu hanya dagelan aja. Entah
nggak tahu entah dia dibohongikah oleh oknum yang katanya punya rekaman itu atau bagaimanakah itu. Harusnya mereka bisa mengklarifikasi kembali kalau memang itu tidak terbukti dan mereka merasa dijebak atau merasa dibohongin gitu. Tapi kalau memang Anda yakin seperti statement Anda sebelumnya, buktikan. Tantangan dari Bro Marcel itu buktikan. Ya, jangan sampai seluruh masyarakat Indonesia itu menganggap Anda dusta atau fitnah. Ya, dan sekali lagi untuk Mas Udin, itu jelas loh, Bro Marcel tadi mengatakan bahwa akan saya penjarakan ya. Jadi jangan syuting mulu nih Samsudin ya, bikin settingan mulu. Itu emang settingan lah, itu biarin aja ya. Kalau di YouTube-nya Samsudin itu settingan semua, kita sudah paham, sudah tahu. Jadi ya nggak ada masalah lah. Silakan aja. Tapi kalau masih melakukan pengobatan ya dengan trik-triknya, pembersihan rumah gitu dan sebagainya, wah ini orang ini keterlaluan ini ya. Jangan, memang tidak bisa dibiarkan Bro Marcel, memang harus dipenjarakan orang-orang seperti ini ya, karena dia sudah banyak merugikan orang gitu. Bayangkan virusnya Udin itu sudah sampai ke masyarakat kecil ya di Nusantara ini loh ya. Buktinya apa? Buktinya kalau ada orang kenapa, sakit apa, nanti pasti atau ada yang ngomentar, bawa ke Gus Samsudin aja, bawa ke Samsudin aja, bawa Samsudin aja. Itu bukti bahwa virus dia itu udah sampai mengakar ke masyarakat kecil. Itu bahaya sekali teman-teman. Dan orang-orang tersebut mungkin belum tersadarkan bahwa yang dilakukan oleh Samsudin itu hanya sekedar trik ya, hanya sekedar trik. Sudah banyak yang bisa membuktikan ya, tapi Samsudin sendiri tidak mau membuktikan secara langsung ya kepada kita ini yang mempertanyakannya. Itu bukti sekali lagi bahwa dia memang tidak memiliki kemampuan apapun ya, hanya memiliki kemampuan sulap yang digunakan, dibalut oleh agama ya, kemudian dilakukan untuk pengobatan. Itu naudzubillah ya, kejam. Orang itu sangat-sangat kejam menurut saya ya, karena membohongi orang-orang yang sakit ya. Jadi sekali lagi Bro Marcel ini tidak main-main ya. Siapapun orang yang fitnah, dan pertanggungjawaban dari Mas Udin akan ditagih terus sama Bro Marcel, dan saya, teman-teman yang lain akan mengawal kasus ini sampai selesai. Jadi jangan Anda tenang dan selalu istilahnya mencari-cari cara untuk menghentikan langkah kita. Cukup sekian. Terima kasih yang sudah menyimak. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.